Cerita berikut adalah karya fiksi semata dan tidak mencerminkan perilaku yang benar atau disarankan. Beberapa adegan mungkin tidak cocok untuk semua kalangan. Jika terdapat kesamaan dengan nama, tempat, atau peristiwa nyata, itu adalah kebetulan dan tidak disengaja. Kami meminta maaf sebesar-besarnya jika ada bagian yang menyakitkan perasaan atau tidak sesuai dengan prinsip Anda. Cerita ini tidak dimaksudkan untuk mendukung atau membenarkan perilaku yang melanggar norma moral, kesetiaan, atau batasan hubungan manusia. Hubungan sehat harus didasarkan pada rasa hormat dan penghormatan terhadap hak setiap orang. Daniel merasakan sensasi aneh menjalar di tubuhnya, membuatnya meringis pelan sambil tetap memegang kemudi dengan fokus. Mobil melaju lancar, membawa Tante Raisa menuju kantornya. "Aduh, aku nggak tahan. Hampir keluar, Tante," bisik Daniel, pria berusia 20 tahun, suaranya sedikit tertahan karena getaran tak terduga pada bagian tubuhnya yang tersembunyi di balik celana sudah meluap-luap. Tante Raisa hanya tersenyum menggoda. "Masa sih? Baru sebentar loh. Kayaknya kamu butuh belajar lagi deh," ujar wanita 24 tahun itu dengan tawarnya. Ucapannya seolah menambah sensasi yang dirasakan Daniel. Tangan Tante Raisa masih terus bergerak di paha Daniel, mengusap pelan bagian yang menonjol, tak peduli ada lapisan kain yang menghalangi. "Aduh, beneran, Tante? Aku udah nggak tahan lagi," ujar Daniel dengan panik. "Ciit." Tanpa pikir panjang, ia membanting setir ke kiri dan menginjak rem, menghentikan mobil mendadak di tepi jalan yang sepi. "Ah, teriaknya, mencengkeram setir dengan kuat, mata terpejam rapat menahan gejolak yang memuncak. Sesuatu telah menggelitik bagian tubuhnya. Setelah beberapa detik yang menegangkan, napas Daniel terdengar terengah-engah. Kepalanya jatuh bersandar pada setir, berusaha menenangkan diri. "Haduh. Aku lega, Tante," ucapnya, suaranya masih bergetar. Tante Raisa terkekeh, menggelengkan kepala lalu memukul paha Daniel pelan. "Masih muda kok, bocah. Baru sebentar langsung tidak tahan," godanya, tawanya memenuhi kabin mobil. Wajah Daniel langsung memerah sampai ke telinga. Ia mengangkat kepala dan menatap Tante Raisa dengan ekspresi malu. "Ya gimana lagi, Tante? Namanya juga nggak tahan," balasnya, lalu menjatuhkan kepalanya kembali ke setir kemudi untuk memulihkan staminanya, karena lututnya masih bergetar dan terasa lemas. Tante Raisa tertawa kecil, mencondongkan tubuhnya. "Nanti Tante ajari biar kamu tidak mudah lelah," bisiknya, menekankan kata terakhir. "Sekarang, kita ke toko pakaian dulu. Ganti celanamu yang basah itu dengan yang baru." Daniel langsung mengangkat kepala, tersenyum lebar. Lututnya yang bergetar tadi pun sirna digantikan semangat. "Oke, Tante." "Siap." Daniel menyalakan mesin. "Kalau nggak ganti, bisa dibully habis-habisan sama teman kampus." Lalu ia menekan pedal gas kembali, kali ini menuju toko pakaian, meninggalkan bekas kebasahan di tepi jalan. Di depan toko pakaian, Daniel menghentikan mobil. Wajahnya memerah bukan karena panas, tapi karena rasa malu yang amat sangat. Ia melirik celananya yang tampak lebih gelap di bagian tertentu. Kejadian tak terduga di jalan tadi membuatnya harus menahan rasa malu. "Tante, tolong belikan aku celana." "Aku nggak bisa turun," bisik Daniel sambil tersenyum menatap Tante Raisa yang duduk di sebelahnya. Tante Raisa yang sudah tahu masalahnya tersenyum geli. "Oke, celana apa? Ukuranmu berapa?" "Jeans panjang, Tante." "Ukuran 30, jawab Daniel sambil memberikan dompetnya. "Gak usah," tolak Tante Raisa lalu mengangkat satu alisnya. "Berarti juga perlu celana dalamnya, ya?" tanyanya dengan nada menggoda. Daniel tergelak kecil. "Ya iyalah, Tante. Masa luarnya saja? Nanti tidak nyaman kalau dipakai jalan," ujarnya sambil tertawa. Tante Raisa ikut tertawarnya. "Dasar anak muda. Tunggu sebentar," katanya, kemudian keluar dari mobil menuju toko. Tak butuh waktu lama, Tante Raisa kembali dengan sebuah kantong belanjaan dan meletakkannya di bangku belakang. "Cepat ganti, Daniel. Kita sudah telat," perintahnya sambil menyalakan radio. Daniel yang sejak tadi duduk kaku langsung pindah ke bangku belakang. Ia meraih kantong itu, mengeluarkan jeans biru baru dan sehelai celana dalam. "Tante, keluar dulu dong." "Malu nih," pinta Daniel. Sebenarnya ia masih merasa segan terhadap istri dari pamannya itu.
Tante Raisa membalikkan sedikit badannya, pandangannya fokus ke depan. Ia berusaha menahan tawa. Sudah, nggak usah malu. Tante nggak lihatin kok. Cepat ya, janji nggak akan noleh, ucapnya dengan nada meyakinkan, meskipun matanya memancarkan kesenangan. Daniel mendesah pasrah. Ia segera melepas celana basahnya dengan gerakan cepat. Saat hendak memakai celana dalam, tiba-tiba Tante Raisa membalikkan badan secepat kilat seolah baru teringat sesuatu. Astaga! Ucapnya, suaranya tercekat. Matanya melebar menatap Daniel yang hanya mengenakan kaos dan sepatu. Dada Tante Raisa berdebar kencang, merasakan panas yang menjalari dirinya. Daniel juga terkejut bukan main, namun segera menarik celana dalam dan jeans barunya dengan cepat untuk menutupi dirinya. Dengan perasaan canggung dan pipi yang masih panas, Daniel kembali duduk di kursi kemudi dan melanjutkan perjalanan menuju kantor Tante Raisa. Sepanjang perjalanan, suasana terasa senyap. Tante Raisa yang biasanya cerewet hanya terdiam, jantungnya terus berdebar dengan bayangan yang dilihatnya tadi. Ia sesekali melirik Daniel yang tanpa fokus menyetir, meskipun wajahnya masih menunjukkan rasa malu. Akhirnya, mobil tiba di depan lobi kantor yang megah. Daniel menghentikan mobil. Tante Raisa menarik napas dalam-dalam, kemudian membalikkan badan ke arah Daniel. Dengan gerakan cepat, ia meraih bagian tubuh Daniel yang tersembunyi di balik jeans baru. Daniel terlonjak, menahan napas. Tante Raisa tersenyum menggoda, senyum paling menggoda yang pernah dilihat Daniel. Punyamu ini sebenarnya bagus banget, dibandingkan dengan pamamu, bisiknya dengan suara serak. Nanti sore, aku ajari biar kamu makin kuat, janjinya sambil memberikan tekanan lembut yang membuat Daniel sedikit menggeliat dengan napas tertahan. Setelah itu, Tante Raisa melepaskan genggamannya, mengambil tasnya dan turun dari mobil. Ia melangkah anggun masuk kantor, meninggalkan Daniel yang menelan ludah dan membalas senyumnya dengan pandangan campur aduk. Daniel segera memutar mobilnya, hatinya berdebar kencang, lalu memacu kendaraan menuju kampusnya dengan pikiran yang terus terngiang janji Tante Raisa sore nanti. Setelah beberapa waktu, Daniel tiba di parkiran kampus. Matahari pagi menyengat di atas aspal parkiran Fakultas Teknik Sipil, namun suasana di dalam sedan hitamnya terasa sejuk dengan embusan AC. Daniel baru saja mematikan mesin dan hendak meraih gagang pintu ketika sebuah ketukan lembut di kaca jendela membuatnya berhenti. Di sana berdiri Alika, seorang gadis berusia 19 tahun yang seolah datang dari alam berbeda. Ia berdiri anggun dengan blus warna soft pink yang kontras dengan gedung teknik yang terkesan maskulin. Sebagai primadona Fakultas Kedokteran, kehadirannya di wilayah mahasiswa teknik selalu mencuri perhatian. Ia tersenyum lebar, memancarkan aura manja yang menjadi kelemahan Daniel. "Kak Daniel, temenin aku yuk." Rengek Alika segera setelah Daniel membuka pintu. Tanpa basa-basi, jemari lenturnya melilit lengan Daniel dan menariknya menjauh dari mobil. Daniel terkekeh, mencoba bertahan. "Sayang, 10 menit lagi aku ada kelas." "Dosennya sangat ketat loh," ujarnya sambil menunjuk gedung kuliah di depan mereka. Alika tidak menyerah. Ia memajukan bibirnya dengan gaya manja yang selalu membuat Daniel menyerah. Nggak mau. Sekali ini aja, bolos ya. Temenin aku, ucapnya dengan nada yang sengaja dibuat manja. Daniel menatap wajahnya lalu tertawa kecil. Ada kepuasan tersendiri melihat gadis yang paling banyak dipuja di kampus ini memohon padanya. "Oke, aku bolos. Tapi ada syaratnya. Aku minta hadiah dulu," ujarnya sambil menyentuh bibir bawah Alika dengan telunjuknya, gerakan yang membuat mata Alika berbinar. Tanpa banyak bicara, Daniel menarik pinggang Alika ke celah sempit di antara pintu mobil dan pilar parkiran. Di tempat yang terlindung dari pandangan mahasiswa lain, ia memberikan ciuman yang dalam. Napas Daniel memburu. Bayangan kejadian dengan Tante Raisa tadi pagi sempat melintas, namun segera hilang digantikan kelembutan bibir Alika. Ciuman itu menjadi semakin hangat, tangan Daniel menarik tengkuk Alika untuk memperdalamnya, mengabaikan suara mesin motor yang mulai ramai di parkiran. Bag! Satu pukulan lembut mendarat di bahu Daniel, membuyarkan semua suasana. "Heh! Pagi-pagi udah bikin suasana makin panas aja loh, Niel," seru Kenzo, sahabatnya dari jurusan arsitektur, yang sudah berdiri di sana dengan senyum lebar. Daniel terkejut, jantungnya berdegup kencang karena kaget. Ia segera terkekeh melihat wajah Alika yang kini memerah seperti tomat. Alika langsung bersembunyi di balik punggung Daniel, tangannya mencubit pinggang kekasihnya karena malu. "Anjir!
Ganggu momen aja loh, Ken. Balas Daniel sambil merapikan kerah bajunya. Ayo, Kak, pergi sekarang. Bisik Alika setengah mendesak. Daniel menyeringai penuh kemenangan ke arah Kenzo. Gue cabut dulu. Mau jalan-jalan aja. Ujarnya sambil menepuk bahu Kenzo singkat, kemudian membuka pintu mobil untuk Alika dengan gaya ramah. Sedan hitam itu segera melaju, meninggalkan kepulan asap tipis dan tatapan iri dari beberapa mahasiswa di parkiran. Di kejauhan, seorang gadis dengan buku-buku tebal di pelukannya menatap kepergian mobil itu dengan tatapan kecewa, di mana terlihat rasa cemburu dan sedih di balik matanya yang sayu. Mobil yang ditumpangi Daniel dan Alika ternyata menuju sebuah mall. Pusat perbelanjaan masih cukup tenang saat mereka tiba. Di depan sebuah gerai kosmetik ternama, Alika menarik Daniel masuk. Ia sibuk memilih rangkaian produk perawatan wajah, sesekali meminta pendapat Daniel. Pilih yang mana ya, Kak? Tanya Alika bingung. Daniel merapat di belakangnya, melingkarkan tangan di pinggang Alika. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga gadis itu hingga Alika bisa merasakan hangat napasnya. Gak usah pakai ini, kamu sudah cantik alami. Sayang, bisiknya rendah. Alika merasakan desiran aneh merambat di tulang belakangnya. Tubuhnya sedikit menegang, sebuah reaksi naluriah atas kedekatan mereka. Ih, Kak Daniel gombal. Gumamnya dengan wajah merona. Pilih saja yang biasa kamu pakai, aku yang bayar, tambah Daniel santai. Penjaga toko di depan mereka hanya bisa tersenyum simpul melihat kemesraan pasangan tersebut. Selesai belanja, Daniel merangkul mesra Alika untuk segera ke lantai bawah. Namun, ketenangan itu pecah saat mereka hendak menuju parkiran bawah tanah. Tiba-tiba, Alika berhenti mematung. Wajahnya pucat pasif. Tanpa peringatan, ia langsung memeluk Daniel erat, menyembunyikan wajahnya di dada pria itu. Kenapa, sayang? Daniel bingung. SSTTT. Ada papa. Itu, yang baru keluar dari mobil hitam, bisik Alika gemetar. Kalau papa tahu aku bolos, apalagi sama kamu, aku bisa habis, Kak. Daniel segera paham. Ia membalas pelukan Alika, memosisikan tubuhnya yang lebih besar untuk menutupi sosok Alika sepenuhnya dari pandangan sekelompok pria berbaju batik yang baru saja melintas. Setelah yakin ayahnya sudah masuk ke dalam mall bersama rekan bisnisnya, Daniel melonggarkan pelukan. Alika mendongak. Bibirnya sedikit pucat. Melihat hal itu, Daniel segera mencium bibirnya singkat untuk menenangkan. Tenang, udah aman. Yuk, masuk mobil. Agak terburu-buru mereka mendekati dan segera membuka pintu mobil. Di dalam mobil, kecemasan Alika belum surut. Daniel menggeser duduknya, menghimpit Alika di sudut jok. Jangan khawatir, papa kamu nggak lihat. Bukan cuma itu, Kak, suara Alika bergetar. Salah satu orang yang sama papa tadi. Itu pria yang mau dijodohkan denganku. Dek. Daniel terkejut, namun ia tetap mencoba tenang. Ia merengkuh Alika ke dalam pelukannya. Aku nggak mau dijodohkan, Kak. Aku maunya sama kamu, Isa Alika. Aku akan pertahankan cinta kita, Alika. Meskipun orang tuamu nggak suka, aku nggak akan lepasin kamu. Kalimat itu bagai mantra penenang. Alika mendongak, tersenyum haru. Melihat bibir mungil yang merkah indah, Daniel tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung mendaratkan bibirnya agar Alika bisa benar-benar lebih tenang. Alika membalas ciuman Daniel. Kali ini lebih dalam, lebih menuntut, seolah mencari perlindungan di sana. Suasana kembali memanas hingga jemari Daniel tanpa sadar membuka kancing blus Alika. Jemari tangannya mulai masuk dan merayap perlahan, sedikit. Nafas Alika mulai terengah, ia melepaskan bibirnya dari Daniel. Daniel yang juga terengah. Gelika, suara spontan gadis terlontar, tubuhnya sedikit mengejut, sambil memejamkan mata dengan napas yang tidak teratur menahan rasa kenikmatan yang diberikan oleh kekasihnya. Dengan nafas yang juga memburu, Daniel terus memainkan tangan dan bibirnya pada. Namun baru saja tangan Daniel yang satunya turun ke bawah dan meraih bagian pinggul Alika, ponsel di saku Daniel bergetar hebat. Tante Raisa memanggil. Daniel menarik napas panjang, mencoba menetralkan suaranya sebelum mengangkat telepon. Halo, Tante?
Daniel, sudah selesai kuliahnya? Kalau sudah, tolong antar tante ketemu klien di kafe biasa ya. Saya tunggu di kantor. Suara Raisa terdengar tegas namun menyimpan nada manis yang hanya ditujukan untuk Daniel. Iya, tante. Aku segera ke sana, jawab Daniel. Daniel menutup telepon dan menoleh pada Alika yang masih mencoba mengatur napas dan merapikan kancing bajunya. Sayang, maaf ya. Tempat aku magang minta aku antar klien sekarang. Tugas mendadak. Alika tersenyum maklum, meski ada sedikit kekecewaan di matanya. Iya, Kak. Gak apa-apa. Kerja yang rajin ya. Daniel mengangguk, lalu segera melajukan mobilnya meninggalkan parkiran dan kembali menuju kampus karena mobil Alika masih terparkir di sana. Setelah mengantar Alika kembali ke kampus, Daniel bersiap pergi. Sebuah kecupan perpisahan yang intens mengakhiri pertemuan mereka siang itu. Daniel berdiri di samping pintu mobil, menatap punggung Alika yang berjalan menuju gedung kedokteran. Mas Daniel? Kok tadi nggak masuk kelas? Tiba-tiba suara perempuan terdengar tidak asing di telinga pemuda itu. Daniel menoleh. Vania, teman satu-satunya wanita dalam fakultasnya yang dikenal cerdas. Vania berpura-pura bertanya, padahal ia tahu persis Daniel pergi dengan Alika tadi pagi. Ada urusan mendadak, Van, jawab Daniel singkat, mencoba ramah. Mas, boleh minta tolong? Mobilku trouble, dititipkan di bengkel depan. Bisa antar aku ke sana? Tanya Vania dengan tatapan memohon. Daniel melirik jam tangannya. Masih ada waktu sedikit sebelum ke kantor Tante Raisa. Boleh, ayo masuk. Di dalam mobil, keheningan terasa canggung. Vania terus menatap Daniel dari samping. Perjalanan ke bengkel hanya memakan waktu singkat. Sesampainya di sana, Daniel menghentikan mobilnya. Sudah sampai, Van. Mas, temani turun sebentar yuk. Pinta Vania dengan tatapan memohon. Maaf banget, Vania. Aku harus buru-buru, sudah ditunggu di kantor, tolak Daniel halus. Wajah Vania seketika berubah muram. Ia tidak langsung turun. Sebaliknya, ia meraih tangan Daniel, menggenggamnya dengan jemari yang gemetar. Mas, aku minta maaf sebelumnya. Aku tahu kamu sudah punya Alika, tapi aku nggak bisa terus-terusan memendam ini. Aku mencintaimu, Mas, ucapnya. Daniel tertegun, lidahnya kelupaan. Sebelum Daniel sempat bereaksi, Vania sudah menarik tengkuknya dan mendaratkan ciuman yang tidak terduga. Daniel terpaku sejenak, namun kelembutan bibir dan aroma parfum Vania yang berbeda dengan Alika memicu reaksi lain dalam dirinya. Tanpa sadar, ia membalas ciuman itu, menarik Vania lebih dekat. Tautan itu semakin erat dan berlangsung beberapa saat, hingga napas mereka terengah dan tautan terlepas. Vania tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh arti. Aku rela mas, meskipun hanya jadi yang kedua. Kalau mas mau, aku kasih ini seutuhnya buat kamu, bisik Vania sambil menuntun tangan Daniel menyentuh pangkal pahanya yang hanya tertutup celana pendek. Daniel merasa tubuhnya bergetar. Jantungnya berdegup kencang hingga ia kehilangan kata-kata. Antara rasa bersalah pada Alika, kewajiban pada Tante Raisa, dan godaan Vania di depannya, Daniel merasa dunianya semakin rumit. Sana, lanjut kerja lagi, Mas, ucap Vania manis sambil mengelus pipi Daniel sebelum keluar dari mobil. Daniel menarik napas dalam-dalam, mencengkeram kemudi dengan kuat. Ia menetralkan debaran jantungnya, lalu menginjak gas menuju kantor Tante Raisa. Dalam perjalanan menuju kantor, otak Daniel dipenuhi bayangan tiga wanita yang berbeda dalam satu hari. Alika yang manja, Vania yang berani, dan Tante Raisa yang menjanjikan sesuatu. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Om Bobby muncul di layar. Halo, Daniel. Malam ini Om pulang ke Jakarta. Jemput Om di bandara ya, suara berat Om Bobby terdengar dari seberang sana. Baik, Om, jawab Daniel. Ajak tantemu sekalian, Om sudah kangen banget sama dia. Oh ya, gimana magang di kantor tantemu? Kamu betah? Tanya Om Bobby. Daniel terdiam sejenak. Ingatannya kembali pada kejadian dengan Tante Raisa pagi tadi, hal yang tak seharusnya dilakukan oleh seorang keponakan kepada istri omnya sendiri. Betah, Om. Tante Raisa. Sangat sabar mengajari saya, jawab Daniel dengan nada yang sulit diartikan. Daniel menutup telepon. Ia menarik napas dalam-dalam,
Menyadari bahwa hidupnya kini adalah sebuah labirin rahasia yang semakin hari semakin menyesakan. Pukul 2 siang, Daniel tiba di parkiran lantai bawah khusus CEO. Tante Raisa sudah menunggu di sana dan segera menutup pembicaraan di telepon. Begitu Daniel membuka pintu, Raisa masuk dengan aura dominan yang biasa ia tunjukkan. "Nanti kamu bantu tante presentasi proyek di depan klien, ya?" ucap Raisa lugas. "Tapi tante, aku belum tahu perencanaannya." Daniel tanpa ragu lalu melangkah menuju posisi kemudi. "Masuk dulu, pelajari berkas ini," sahut Raisa sambil menyodorkan map. Tak lama kemudian, Raisa melepas jasnya dan dengan sengaja membuka 2 kancing teratas kemejanya. Daniel menelan ludah melihat pemandangan kulit mulus yang terpampang di depan matanya. "Tante, tadi Om Bobby telepon. Katanya nanti malam pulang. Berarti sore ini nggak jadi diajarin, dong?" tanya Daniel dengan nada cemas yang sulit disembunyikan. Raisa terkekeh, menatap Daniel dengan tatapan nakal. "Om, kamu pulangnya malam, sayang. Jadi, setelah meeting nanti, kita mampir ke hotel sebentar." Jantung Daniel serasa akan terlepas. Belum sempat ia merespons, tangan Raisa sudah bergerak berani, merayap ke arah celana Daniel yang mulai mengeras. "Aduh, tante. Nanti kalau aku keluar lagi seperti tadi pagi gimana?" bisik Daniel dengan napas tersenggal dan mata terpejam, menikmati sentuhan itu. "Tenang saja, tante sudah siapkan 1 setel pakaian baru untuk meeting nanti," Raisa berbisik di telinga Daniel, sementara tangannya terus bermain. Satu tangannya yang lain menuntun tangan Daniel masuk ke dalam kemejanya yang terbuka. Napas Daniel semakin memburu. Di dalam mobil yang terparkir itu, gairah kembali tersulut hebat. Daniel menelusupkan tangannya ke balik baju Raisa, menggeser kain penutup dan meremas ke... Ternyata tangan kamu pintar juga, Daniel," ucap wanita itu memejamkan mata dengan desah napas yang berat. Tangannya tak kalah aktif dari Daniel, menelusup masuk dan menggenggam bagian tubuh Daniel yang besar dan keras, sambil mengurut dengan kelembutan. "Oh, terus Tan, tapi pelan aja," desah Daniel tak berkedip menatap Tante Raisa yang terpejam dengan bibir yang sedikit terbuka. Ada guratan senyum di bibir Daniel, sambil tangannya terus memainkan. Namun setelah beberapa saat dalam ketegangan yang memuncak, Raisa segera menghentikan kegiatan itu. "Nanti kita lanjutkan usai meeting," bisiknya tersenyum. "Sekarang ganti pakaianmu dengan ini." Raisa menyodorkan sebuah tas pada keponakannya itu. Daniel tersenyum meraihnya, segera bergegas ke bangku belakang untuk mengganti bajunya. Sementara itu, Raisa dengan sigap berpindah ke kursi kemudi. "Sekarang tante yang setir. Kamu, fokus pelajari berkas itu," perintah Raisa setelah Daniel selesai mengganti baju dan pindah ke jok depan. Mobil segera melesat meninggalkan kantor, membawa berbagai rahasia yang tersembunyi di balik kaca gelapnya menuju tempat pertemuan dengan klien. Di sebuah kafe lokal yang artistik, Daniel bertransformasi total. Ketegangan yang ia rasakan di mobil tadi seolah hilang, berganti dengan aura profesionalisme yang tajam. Di hadapan 2 klien pria parubaya, Daniel memaparkan detail pembangunan properti di Serang, Banten, dengan sangat fasih. Setiap argumennya logis, setiap angka ia jelaskan dengan presisi. Raisa hanya duduk di sisinya, memandangi keponakannya itu dengan binar kekaguman. Kesepakatan akhirnya tercapai. Jabat tangan hangat menutup pertemuan sore itu. "Kamu luar biasa, Daniel," bisik Raisa saat klien mereka sudah berlalu. "Tante nggak salah aja kamu. Ini semua berkat bimbingan tante juga," jawab Daniel, menatap lekat mata Raisa. Matahari mulai tenggelam, menyisakan semburat jingga yang membuat suasana semakin intim. "Ayo," ajak Raisa singkat. "Kita harus segera ke hotel sebelum menjemput Om kamu ke bandara." Mereka segera bergegas keluar menuju mobilnya di parkiran kafe. Di saat perjalanan, mereka sempat berhenti di sebuah butik mewah untuk membeli pakaian ganti, lalu segera menuju hotel terdekat. Begitu pintu kamar hotel tertutup rapat, suasana profesional tadi lenyap seketika. Raisa dengan cepat menanggalkan pakaiannya hingga hanya menyisakan pakaian dalam yang kontras dengan kulitnya. Daniel terpaku di samping sofa kamar itu. "Ayo, mandi dulu. Waktu kita nggak banyak," ajak Raisa, menarik tangan Daniel masuk ke dalam ruangan yang didominasi marmer itu. Di bawah guyuran air, Raisa membantu Daniel melepas pakaiannya. Tangan Daniel sedikit gemetar. Ini adalah kali pertama ia benar-benar berada dalam situasi seintim ini.
Kenapa gemetar, sayang? Raisa tertawa kecil, tangannya mulai menjelajahi tubuh Daniel. Aku belum pernah seserius ini, Tante, ujar Daniel jujur. Raisa tersenyum tipis, mendekatkan wajahnya hingga napas mereka beradu. Daniel tak tahan lagi. Ia merengkuh tengkuk Raisa dan menciumnya dengan penuh hasrat. Gairah yang sedari tadi ditahan meledak begitu saja. Daniel mendorong tubuh Raisa hingga menyentuh dinding marmer kamar mandi yang dingin. Suara erangan pelan mulai memenuhi ruangan, beradu dengan suara gemericik air. Keringat dan air menyatu di tubuh mereka yang panas. Namun, saat Daniel hendak melangkah lebih jauh, Raisa menahannya. Tunggu, Daniel. Om, kamu sebentar lagi sampai. Jangan sampai dia curiga kalau ada yang berbeda dariku, bisik Raisa dengan suara serak. Terus gimana, Tan? Aku sudah nggak tahan. Daniel menatapnya dengan pandangan sayu, penuh damba. Raisa mengusap pipi Daniel. Tenang, aku bantu tuntaskan seperti tadi pagi, ya? Biar kamu nggak sakit menahannya. Jadi, pakai tangan lagi, Tan? Daniel menatap Raisa, wajahnya tampak ada rasa kekecewaan. Raisa tersenyum, mengerti apa yang sedang dirasakan Daniel. Kamu sabar dulu ya. Sekarang ini keadaannya nggak memungkinkan. Tapi Tante punya cara lain yang lebih baik, kamu pasti suka. Raisa menjelaskan, telapak tangannya mengusap lembut pipi Daniel yang basah oleh keringat. Pakai cara apa, Tan? Pakai ini. Raisa menyentuh bibirnya. Daniel tersenyum, wajahnya langsung berbinar. Makasih Tante. Aku suka banget cara itu, bisiknya sambil mengecup sebentar bibir Raisa. Raisa tersenyum, segera berlutut di hadapan Daniel. Jangan digigitan, geli. Daniel mengerang, matanya sayu, tangannya menggenggam rambut Raisa. Raisa menghentikan aksinya, mendongak menatap Daniel. Tanganmu ke sini, sayang, pintanya, sambil menggenggam dan menuntun tangan Daniel pada kedua. Daniel tidak menjawab. Tubuhnya merasakan sensasi yang menjalar dalam uratnya. Ia hanya mengikuti permintaan tantenya, segera meremasnya perlahan, penuh gairah yang makin memuncak. Terus Daniel, desah Raisa, sebelum akhirnya kembali melayani Daniel dengan penuh perhatian. Suara desahan mereka pun saling bersahutan diiringi gemercik air shower yang menyembur di samping mereka. Namun tak lama kemudian, erangan panjang terlontar dari bibir Daniel dibarengi dengan tubuhnya yang menegang dan kedua tangannya mencengkram lengan Raisa. Lalu tubuhnya melemas dan menjatuhkan mukanya ke rambut Raisa. Raisa tersenyum. Gimana? Enak kan? Iya Tan, kata Daniel dengan nafas yang masih tersengal. Kayaknya Tante benar, aku bakalan suka cara ini. Raisa terkekeh. Ya udah, sekarang kita mandi. Kita harus segera berangkat ke bandara. Mereka segera membersihkan diri secepat kilat, mengenakan pakaian baru yang masih beraroma toko, dan melesat menuju bandara. Di dalam mobil, Daniel mengemudi dengan tenang, namun pikirannya masih tertinggal di kamar mandi hotel tadi. Di sisinya, Raisa sedang memulas ulang lipstiknya, kembali menjadi sosok istri dan pengusaha yang sempurna, seolah tak terjadi apa-apa beberapa menit yang lalu. Pesan moral dan kata bijak. Perlu kita pahami bahwa cerita ini adalah karya fiksi semata dan tidak mencerminkan perilaku yang benar atau disarankan dalam kehidupan nyata. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat. 1. Hormati batasan hubungan. Hubungan antar manusia harus selalu didasarkan pada rasa hormat, kesetiaan, dan batasan yang jelas. Hubungan yang melanggar batasan keluarga atau hubungan yang sudah ada dapat menimbulkan rasa sakit hati, kerusakan pada hubungan keluarga, dan konsekuensi hukum serta sosial yang serius. 2. Kesetiaan adalah dasar. Dalam setiap hubungan asmara atau perkawinan, kesetiaan adalah pondasi yang tidak bisa ditebangun. Setiap tindakan yang menyimpang dari kesetiaan dapat merusak kepercayaan dan keharmonisan yang telah dibangun dengan susah payah. Terry. Hormati hak dan perasaan orang lain. Setiap tindakan kita harus selalu mempertimbangkan hak dan perasaan orang di sekitar kita. Jangan sampai kita mengejar keinginan pribadi dengan mengorbankan kebahagiaan atau martabat orang lain. 4. Pilihlah jalur yang benar. Hidup seringkali memberikan pilihan sulit, namun kita harus selalu berusaha memilih jalan yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Kesalahan yang dilakukan bisa meninggalkan dampak yang lama dan sulit diperbaiki.
VV. Komunikasi yang jujur. Jika menghadapi masalah atau kebingungan dalam hubungan, cara terbaik adalah dengan berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Menyembunyikan rahasia hanya akan membuat masalah semakin besar dan sulit diatasi. Permintaan maaf. Kami dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada seluruh pembaca jika cerita ini memberikan kesan yang kurang baik atau menyakitkan perasaan sebagian orang. Cerita ini hanyalah hasil opini dan imajinasi penulis, dan tidak dimaksudkan untuk mendukung atau mempromosikan perilaku yang tidak pantas. Jika ada kesamaan dengan nama, tempat, atau peristiwa dalam kehidupan nyata, itu adalah kebetulan semata dan tidak disengaja. Kita sebagai masyarakat harus selalu berusaha membangun hubungan yang sehat, penuh rasa hormat, dan berdasarkan nilai-nilai yang baik agar kehidupan kita dan orang di sekitar kita menjadi lebih baik.